Cirebon, ya, atau yang terjadi Cyber Cirebon. Ya, dari Bapak di sini akan belajar bersama-sama dengan kalian, yaitu akan belajar tentang tarikh Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Oke, baik. Untuk materi hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang sahabat. Ya, sahabat siapakah? Tentunya yang pertama yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Silakan kalau kalian ada bukunya dibuka di halaman 87. Ya, baik. Bapak akan menyampaikan, kalian dengarkan dengan bersama. Setelah ini nantinya ada evaluasi ya, untuk kalian mengerjakan apakah sudah paham atau belum, apakah bisa atau belum. Ya, nanti gampang, evaluasinya tidak banyak. Yang pertama, Abu Bakar, ya, riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya siapa sih? Nama lengkap Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Quhafa. Siapa? Ya. Bin Ahmad bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid Al-Quraisy At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah. Jadi Abu Bakar ini masih ada keturunan, ya masih ada bersambung keturunannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Bakar dalam bahasa Arab adalah Abu. Abu itu apa? Hah? Dalam bahasa Arab, ayah adalah Abu dan gadis adalah bikr. Berdasarkan silsilah keluarganya itu dia sering disebut keturunan Bani Taim atau Bani Tamim pada kedudukan bangsa Quraisy. Berarti si Abu Bakar ini apa kalau disebut? Abu ayah, terus apa di sini? Bikr gadis. Berarti apa? Ayahnya kan gadis. Ya, paham? Oke, baik. Selanjutnya yaitu kita masuk langsung ke kepribadian Abu Bakar As-Siddiq di halaman 89. Ya, di belakang harap diam, jangan berisik. Ya, diam saja. Seperti telah disebutkan, sejak kecil Abu Bakar tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Jadi Abu Bakar itu tidak pernah berbuat buruk seperti orang-orang kaum Quraisy. Sejak kecil ya, dia tidak pernah mabuk salah satunya. Ya, mungkin orang-orang di situ semuanya hampir umum mabuk itu umum ya, karena apa, mungkin di sini tradisi mabuk itu sudah boleh waktu itu ya, tapi Abu Bakar tidak mabuk. Kemudian menyembah berhala pun Abu Bakar juga tidak. Menyembah berhala itu menyembah patung ya, ada yang menyembah apa lagi, hewan mungkin ya itu. Kemudian menyakiti orang lain. Abu Bakar tidak pernah menyakiti orang lain. Hebat tidak? Kita saja pernah. Ya, belum pernah. Wah, bagus. Ya, kita ada aturan saja kita berani menyakiti orang lain dengan alasan apapun, apapun yang habis, apapun yang nakal, dianya yang memulai, jadi saya yang membalas. Tapi Abu Bakar waktu itu tidak menyakiti. Ya. Kemudian apa lagi? Dan perbuatan tercela lainnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjulukinya pun
diberi nama samaran dengan sebutan Atik, artinya kesuci ya. Nah, kemudian tunggu Abu Bakar dewasa ya. Abu Bakar yang dewasa ini sibuk dengan kegiatan berdagang di berbagai daerah di sekitar Makkah. Berkat usahanya itu Abu Bakar termasuk orang yang berkecukupan ya. Setelah masuk Islam, kekayaannya banyak digunakan untuk membiayai dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membebaskan budak ya, budak yang disiksa oleh majikannya karena mengikuti ajaran Islam, yaitu namanya siapa? Bilal bin Rabah ya. Bilal bin Rabah adalah budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar dengan menebus membiayainya ya. Walaupun Abu Bakar kaya raya, beliau tidak pernah berfoya-foya, tidak pernah kita belanja semena-mena, semua yuk, terus jalan yuk, belanja shopping yuk, enggak ya. Abu Bakar tidak sombong, tidak berfoya-foya. Dia dikenal sebagai orang yang berakhlak mulia dan suka menolong. Oleh karena itu banyak orang yang menyukainya dan berteman baik dengannya. Paham sampai sini? Ada sahabat Bilal bin Rabah yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar namanya bergelar As-Siddiq. Karena apa? Gelar As-Siddiq itu. Karena apa? Ya, karena dia selalu mempercayai setiap ucapannya siapa? Ya, yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu gelarnya disebut As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ya, paham di sini? Ya, kemudian Nabi Abu Bakar menjadi khalifah. Ibarat khalifah itu di Indonesia itu presiden. Ya, kalau di negara sana itu pemimpin, namanya khalifah. Apa saja jasa-jasa Abu Bakar ketika menjadi khalifah? Yang pertama, memerangi kaum murtad dan nabi-nabi palsu. Jadi dulu itu banyak orang yang murtad. Murtad itu apa? Orang yang keluar dari Islam. Mau wis Islam, metu maning, metu sing agama Islam, itu yang dinamakan murtad. Nah, kemudian juga memerangi nabi palsu. Kenapa sih banyak nabi palsu dulu ya? Nah, itu Abu Bakar berani ya memberantas nabi palsu. Ya, karena bahaya kalau nabi palsu dibiarkan. Nanti dia menyesatkan umat, menyesatkan orang. Ngakunya saya dapat wahyu dari Allah misalkan. Ya, terus disampaikan oleh orang-orang yang tidak berdosa atau tidak tahu bahwa itu nabi palsu. Alhasil mereka mengikutinya. Nah, apa sih? Abu Bakar segera memulai pekerjaannya ketika beliau memimpin menjadi khalifah. Dia menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Jabatannya berapa tahun? 2 tahun 3 bulan. Suweda gelis. Itu sebentar lah. Di Konoha saja 5. Berapa di Indonesia? 5. Bukan Konoha Indonesia. Konoha apa? Apa sih? Konoha 5 sampai 10 tahun ya kita di Indonesia. Berarti itu termasuk khalifah itu sebentar ya. Kemudian dia banyak berjasa dalam mempertahankan persatuan umat Islam dari ancaman yang akan membantukan mereka. Kemudian setelah Nabi wafat, banyak suku yang memberontak terhadap kaum muslimin. Ya.
Di antara mereka yang telah masuk Islam banyak pula yang menyatakan keluar dari Islam alias murtad. Golongan yang murtad ini berasal dari Bani Asad. Bani Asad, ya golongan murtad. Bani Ghatafan. Kemudian daerah Bahrain, Aman, Najd dan Yamamah. Mereka meninggalkan sholat, tidak membayar zakat dan tidak menunaikan ibadah haji. Untuk memerangi kaum murtad dan nabi palsu, Abu Bakar itu menyusun 11 pasukan yang dipimpin oleh seorang panglima perang. Coba menyusun panglima perang namanya Khalid bin Walid. Jadi caranya itu dengan apa? Dengan perang. Menghadapi nabi palsu Tulaiha bin Khuwailid dan pemberontak Malik bin Nuwairah. Sedangkan Ikrimah bin Abu Jahal menghadapi Musailamah al-Kadzdzab. Siapa deh Musailamah al-Kadzdzab ini yang selalu terkenal ya, selalu kita tidak asing di telinga kita. Muhajir bin Umayyah menghadapi nabi palsu namanya Aswad al-Insan di Yaman. Huzaifah bin Muhsin al-Ghulfani dan Arfajah bin Halasama dikirim ke Oman. Suwaid bin Khalid mengamankan daerah Tiyam. Al-Ala bin Hadrami mengamankan daerah Bahrain. Akhirnya ya nabi palsu. Nabi palsunya juga beradanya jauh di luar daerah, bahkan beda negara ya. Kemudian Abu Bakar berpesan kepada setiap panglima pasukan agar mereka lebih dahulu mengajak kaum murtad untuk kembali kepada Islam dan patuh kepada khalifah. Jika mereka beriman dan ini, maka mereka tidak akan diperangi, akan menghadapi pasukan dalam Islam, pasukan Islam sampai mereka kembali kepada Islam dan tunduk. Jadi sebelum perang disarankan untuk menawarkan dulu mau masuk Islam apa tidak. Misalkan tidak, ayo perang. Misalkan masuk, kita damai. Tidak jadi berperang. Nah contohnya sekarang kita ini negara mana yang sedang berperang? Iran dan Israel dengan Amerika. Ya itu juga ada perang agamanya. Amerika itu tidak suka dengan ajaran Islam, terutama Donald Trump itu ya tidak suka wanita memakai hijab gitu ya. Jadi dengan alasan lain memerangi negara Iran gitu, dengan alasan apapun ya. Kemudian apa setelah memerangi nabi palsu dan memerangi kaum murtad, Abu Bakar itu telah mengumpulkan mushaf Al-Quran ya. Kemudian lagi memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kemudian memperluas wilayah kekuasaan Islam ya. Oke, sampai sini Pak. Bisa dimengerti? Mengerti? Bapak coba untuk kalian mengisi daripada pertanyaan evaluasi di Bapak tulis. Yang pertama, khalifah pertama adalah apa? Gelar As-Siddiq berarti lama kepemimpinan Abu Bakar adalah berapa tahun, berapa bulan. Tokoh nabi palsu adalah sebutkan semua tadi siapa-siapa. Kemudian nama asli Abu Bakar adalah ya silakan sekarang ditulis kemudian diisi secepatnya. Ya pertanyaan cepat. Kalian tulis dari samping kanan.